lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semua yang menonton video saya hari ini sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Ekspor sawit Indonesia ngamuk, Indonesia buat terobosan yang bikin Uni Eropa ketar-ketir. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Eropa minggir, Luhut buat terobosan baru sawit RI. Buat terobosan baru ya. Parlemen Eropa Union yang saya ketemu saya bilang mereka, oke, kalau kita ekspor sama kalian 3 juta ton kelapa sawit, palm oil, ya secara bertahap kami akan divert ke Afrika. Ngapain kami nolong negara maju, kalian sudah maju kok. Kami kan perlu nolong diri kami. Ya enggak apa-apa, kalian nggak ada, kan Afrika masih ada. Itu kan Indonesia salah satu yang terbesar di dunia. Kok kamu ngomong ada negara di Eropa yang cuma penduduknya berapa ikut ngatur-ngatur kita. Jokowi sekali lagi membuktikan bahwa beliau adalah presiden yang memiliki visi jauh ke depan. Setelah beberapa waktu lalu Indonesia menggugat Uni Eropa di WTO karena masalah dalam ekspor minyak sawit dan produk turunannya seperti biodiesel, di mana Uni Eropa resmi mengesahkan Undang-Undang Produk Bebas Deforestasi, yakni pada 6 Desember 2022, yang mana akan melarang masuknya produk terkait deforestasi, termasuk kopi, daging sapi, kedelai, coklat, karet, dan beberapa turunan minyak sawit lainnya. Alasan Uni Eropa menolak sawit Indonesia pun tampak berlebihan. Deforestasi menjadi alasan utamanya. Padahal aslinya merupakan upaya Uni Eropa untuk melindungi kepentingan dan pasar domestiknya dari serbuan minyak nabati berharga murah. Menanggapi hal tersebut, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan tak kehabisan akal. Entah lewat terobosan Jokowi atau kolaborasi antar menteri, pemerintah Indonesia berencana untuk mengalihkan ekspor minyak sawit dari Eropa ke Afrika Selatan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa pemerintah akan secara bertahap mengalihkan 3 juta ton minyak sawit ke Afrika Selatan. Luhut juga menekankan bahwa Indonesia harus berjuang sendiri untuk menjadi negara maju, karena tidak ada negara maju yang ingin melihat negara berkembang seperti Indonesia naik kelas. Pihaknya juga menyoroti perbandingan yang tidak relevan antara Indonesia dengan negara lain seperti Timor Leste dan Singapura. Emangnya Indonesia nggak bisa buat seiring dengan adanya kebijakan anti-deforestation European Union Deforestation Free Regulation. Apalagi saat ini harga minyak kelapa sawit atau CPO menguat di Bursa Malaysia Exchange pada hari ini, yakni naik sebesar 0,26%. Hal ini terjadi setelah penurunan harga CPO pekan lalu, di mana produksi CPO Malaysia pada bulan Juni diperkirakan turun 0,8%, sementara ekspor kemungkinan naik 0,7%. Meskipun terdapat kekhawatiran mengenai dampak El Nino terhadap produksi, perkiraan harga CPO tetap di atas Rp3.250 Malaysia per ton. Adapun ekspor CPO Malaysia ke Uni Eropa diprediksi juga akan lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Penurunan impor Uni Eropa disebabkan oleh harga tinggi, inflasi, dan permintaan yang melemah. Selain itu, harga CPO diperkirakan akan turun karena pasokan minyak nabati yang melimpah pada paruh kedua tahun 2023 ini. Bahkan tidak heran jika Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan membuat terobosan baru lewat ekspor sawit ke Afrika. Sebagaimana diketahui bahwa ekspor minyak sawit Indonesia saat ini didominasi oleh produk olahan, bukan hanya minyak sawit mentah atau CPO saja, di mana permintaan global terhadap minyak sawit diprediksi akan terus tumbuh, di mana sebagian besar ekspor adalah dalam bentuk RBD palm oil atau palm stearin yang dapat digunakan langsung sebagai minyak goreng. Meskipun demikian, masih ada tantangan dalam mengembangkan hilirisasi minyak sawit di dalam negeri. Meskipun ada penurunan ekspor ke Amerika Serikat, ini membuktikan bahwa minyak sawit tetap dibutuhkan di dunia. Selain minyak sawit, penting juga memperhatikan minyak nabati lain seperti rapeseed, minyak bunga matahari, dan minyak kedelai. Di mana dalam menjaga keandalan industri sawit, hilirisasi minyak sawit menjadi fokus yang penting. Indonesia sendiri dapat meningkatkan nilai tambahan dan mendiversifikasi pasar ekspor, menciptakan keuntungan yang lebih besar bagi negara dan para pelaku industri. Nah, tentu keputusan ini memperlihatkan bahwa Indonesia tidak bergantung pada kebijakan Eropa dan bersedia menjelajahi peluang di pasar lain.
Hal ini juga turut menunjukkan keberanian dan ketangguhan Indonesia dalam mencari solusi yang menguntungkan. Dengan mengalihkan ekspor minyak sawit ke Afrika Selatan, maka Indonesia menunjukkan tekad untuk mandiri dan berkembang menjadi negara maju. Kita semua dapat mendukung langkah ini sebagai wujud kebanggaan akan negara kita sendiri. Melalui langkah ini, Indonesia pun membuktikan bahwa kita tidak perlu bergantung pada negara lain untuk tumbuh dan berkembang. Mari kita bersama-sama mendukung pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tujuan besar ini dan meraih masa depan yang lebih layak. Semoga Pak Presiden Jokowi dan Pak Luhut Binsar Panjaitan bisa mencarikan solusi untuk memperbaiki atau membuat kebijakan baru untuk menyelamatkan jutaan nasib petani sawit yang ada di Indonesia saat ini. Untuk itu kami berharap kepada Presiden Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan bisa memahami dan mencarikan solusi. Oke guys, jadi tadi ya video pembahasannya ini. Jadi terobosan baru Indonesia gitu ya, makin berani lagi. Oke, walaupun Uni Eropa menolak, itu kan ada undang-undang baru gitu ya, undang-undang apa tuh, anti deforestasi itu. Tapi tidak apa, Indonesia mengalihkan ekspornya itu ke Afrika pula ini. Jadi pasar baru lagi. Walaupun ada penolakan daripada Uni Eropa gitu ya, tapi Indonesia bikin terobosan ini, mengalihkan ekspornya itu. Jadi makin sangar, makin berani lagi gitu ya untuk membuat terobosan-terobosan baru. Indonesia makin mandiri, tidak bergantung gitu ya pada negara manapun gitu. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.